Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel The Demit Story. Kebahagiaan dan kesedihan terkadang datang silih berganti dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka ya teman. Sesaat kita mungkin mengalami kebahagiaan, tapi baru beberapa saat kemudian kesedihan kadang datang. Jadi intinya sedih dan bahagia bisa datang dalam sekejap, dalam waktu yang tidak kita perkirakan. Dan mengenai apa yang saya katakan ini akan saya tuangkan dalam kisah yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Tanpa banyak kata, kita mulai ya teman-teman ceritanya. Di sebuah toko pakaian terlihat sepasang muda-mudi sedang memilih-milih pakaian. Ternyata mereka ini calon pengantin baru. Sebut saja dua sejoli ini bernama Bayu dan Saskia. Bayu dan Saskia ini sudah lama menjalin hubungan, bahkan sejak masih duduk di bangku SMA. Dan sekarang mereka sudah sama-sama bekerja. Namun karena pekerjaan inilah mereka terpisah jarak yang sangat jauh. Hampir selama 4 tahun mereka menjalin hubungan secara LDR. Namun walaupun menjalin hubungan secara LDR, hubungan mereka tetap terjalin baik dan semakin erat. Selama 4 tahun mereka menjalin hubungan secara LDR. Justru dengan berhubungan secara LDR ini, mereka masing-masing aktivitasnya tidak terganggu oleh hubungan asmara. Mereka berdua ini sama-sama orang sibuk, jadi hubungan LDR memang cocok untuk tipe pasangan seperti mereka ini. Setelah Bayu merasa tabungannya cukup untuk meminang Saskia, Bayu pun berniat melamar Saskia. "Aku ingin menjadikan engkau sebagai pasangan hidupku," kata Bayu suatu ketika kepada Saskia. "Maukah engkau bersamaku seumur hidupku, Saskia?" Saskia sangat terharu dengan ucapan Bayu. Dengan air mata bahagia, Saskia menganggukkan kepalanya, menandakan kalau dia menerima lamaran Bayu. Tidak menunggu lama, Bayu dan keluarganya langsung datang ke rumahnya Saskia untuk melamar. Dan ternyata keluarga Saskia menerima lamaran Bayu dengan tangan terbuka. Pada suatu ketika, Bayu berkata kepada Saskia, "Aku ingin setelah menikah, kamu tidak usah bekerja ya Saskia. Aku ingin kamu fokus mengurus keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, aku ingin membahagiakanmu sepenuhnya dengan jerih payahku." Dan ternyata Saskia pun tidak keberatan kalau dia harus berhenti dari pekerjaannya. Justru Saskia merasa sangat bersyukur sekali mendapatkan suami yang sangat bertanggung jawab seperti Bayu. Pagi itu Bayu mendapatkan telepon dari Saskia kalau Saskia ingin mengajak Bayu berbelanja baju-baju dan keperluan untuk acara pernikahannya. Bayu pun dengan semangat menyanggupi ajakan Saskia. Mereka berdua selalu bergandengan tangan dengan mesra dari satu toko ke toko lainnya. Namun Bayu merasa agak sedikit heran. Di sepanjang jalan, dia melihat orang-orang menatap mereka dengan pandangan sepertinya sangat heran. Bayu pun sempat melihat dirinya. Mungkin ada yang salah dengan penampilanku, tapi dia merasa wajar-wajar saja. Dan ketika melihat Saskia, dia juga tidak menemukan hal yang aneh. Justru saat itu Saskia terlihat sangat cantik sekali. Lebih cantik dari biasanya. Saskia seperti seorang putri yang begitu anggun dan sangat mempesona. Dan Saskia sangat menjaga sikapnya. Kalau biasanya Saskia itu orangnya cerewet, ngomong gak ada hentinya, tapi kali ini dia tidak begitu banyak bicara dan lebih banyak tersenyum kepada Bayu. Intinya saat itu Saskia benar-benar menjadi gadis yang sangat manis dan menyenangkan. Bayu pun berkata kepada dirinya sendiri, ya mungkin Saskia berusaha memperbaiki sikapnya karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri. Mengenai orang-orang yang menatap mereka itu, mungkin saja mereka takjub melihat kecantikan Saskia, kata Bayu dalam hati. Hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi Bayu. Dia sangat bersyukur sekali mendapatkan calon istri yang sangat cantik dan sikapnya yang begitu menyenangkan. Sampai akhirnya Bayu pun lupa waktu. Hari sudah menjelang senja, dan untuk pulang ke rumah pun jaraknya masih sangat jauh sekali. Namun karena mereka belum menikah, Bayu bertekad mengajak Saskia pulang ke rumah.
Namun ternyata Saskia menyarankan kalau mereka lebih baik menginap karena ternyata tiba-tiba hujan turun sangat deras sekali. Karena melihat situasinya tidak memungkinkan dan hari semakin malam dan memang tidak mungkin untuk melakukan perjalanan, Bayu pun menyetujui saran Saskia untuk menginap di sebuah penginapan. Di dalam penginapan itu Bayu menyewa 2 kamar. Ya, karena Bayu merasa Saskia itu belum menjadi istrinya, maka Bayu merasa wajib menjaga kesucian istrinya. Dia tidak ingin lupa diri. Dan untuk menghindari hal itu, Bayu menyewa 2 kamar. Saskia pun sangat terharu dengan inisiatif Bayu. Saskia merasa bersyukur, ternyata Bayu benar-benar lelaki yang bertanggung jawab. Ketika Bayu akan pergi ke kamarnya, Saskia meraih tangan Bayu dan bertanya, "Mas, seandainya aku sudah meninggal, apa kamu tetap masih mencintaiku, Mas? Apa kamu masih tetap tidak akan melupakanku?" Mendengar pertanyaan Saskia, Bayu sangat terkejut. "Kamu itu ngomong apa sih, Saskia? Jangan ngomong seperti itu. Aku tidak suka," kata Bayu. Saskia pun kembali berkata, "Ya, aku minta maaf, Mas, kalau pertanyaanku kurang berkenan di hatimu. Tapi walaupun kamu kurang suka, tolong jawab ya, Mas. Apa kamu benar-benar masih tetap ingat padaku dan tidak akan melupakanku jika aku sudah meninggal?" Sejenak Bayu menghela napas panjang. Kemudian Bayu berkata, "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melupakanmu." Tanpa terasa air mata Saskia menetes dan dia langsung memeluk Bayu. Di tengah malam tiba-tiba Bayu mendengar suara langkah kaki yang mondar-mandir di depan kamarnya. "Ah, itu pasti Saskia mau ke kamar mandi," pikir Bayu. Namun ternyata suara langkah kaki itu tidak juga hilang, malah kadang berganti seperti suara orang yang sedang melompat-lompat. Karena penasaran, akhirnya Bayu membuka sedikit pintu kamarnya. Dia mengintip dan Bayu pun sangat terkejut sekali. Dia melihat banyak orang mondar-mandir dan wajah mereka sangat menyeramkan. Ada yang berwajah sangat pucat, ada yang lehernya seperti tersayat benda tajam dan mengeluarkan darah. Bahkan Bayu juga sempat melihat beberapa sosok pocong berjalan melompat-lompat di sekeliling kamarnya dan kamarnya Saskia. Bayu pun langsung teringat Saskia. Bagaimana ya dengan Saskia? Bayu pun terus mengintip. Dia menunggu sampai makhluk-makhluk itu pergi semuanya. Setelah makhluk itu pergi, Bayu pun keluar kamar dan masuk ke kamar Saskia. Namun ketika Bayu masuk ke kamarnya Saskia, dia tidak mendapati Saskia di kamar. "Kemana ya dia?" tanya Bayu dalam hati. Iseng-iseng Bayu mengintip lewat jendela dan menengok ke bawah, karena kamar mereka berada di lantai 2. Dan betapa terkejutnya Bayu ketika menengok ke bawah. Dia melihat Saskia sedang duduk di bawah pohon. Dia duduk terdiam dan tatapan matanya kosong. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bayu pun langsung turun dan menghampiri Saskia. Namun ketika sampai di bawah, dia melihat Saskia sudah tidak ada. Bayu pun kembali ke kamarnya. Tapi sebelum dia masuk ke kamarnya, dia membuka pintu kamarnya Saskia. Dan betapa terkejutnya Bayu, dia melihat ternyata Saskia sudah tertidur di kamarnya. Dia pun menghampiri Saskia. Ya, merasa ada orang menghampirinya. Saskia pun langsung terbangun dari tidurnya. "Ada apa, Mas?" tanya Saskia. Sejenak Bayu gugup dengan pertanyaan Saskia. "Oh, tidak ada apa-apa, Saskia. Aku tadi seperti melihat kamu di luar sana, tapi ternyata kamu masih tidur di sini." "Oh, mungkin kamu sedang bermimpi, Mas, atau sedang berhalusinasi." Bayu pun menggeleng-gelengkan kepala, namun dia langsung menjawab, "Oh iya, mungkin saja, Saskia. Maaf sudah mengganggu tidurmu. Ya sudah, aku tidur ya." "Iya, Mas," jawab Saskia. Bayu pun kembali ke kamarnya dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Keesokan paginya, Bayu mengantar Saskia pulang ke rumahnya. Namun ketika dalam jarak beberapa meter sebelum sampai ke rumahnya, Saskia meminta Bayu menghentikan mobilnya. "Mas, aku turun di sini saja ya," kata Saskia. "Loh, kenapa tidak sampai rumah?" tanya Bayu keheranan. "Sudahlah, aku pengen turun di sini, Mas," kata Saskia.
Karena Bayu tidak ingin berdebat, Bayu pun menuruti kata-kata Saskia. Saskia turun di sebuah pemakaman, dan Bayu pun melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika mobilnya melewati rumah Saskia, Bayu sangat terkejut sekali. Dia melihat di depan rumahnya Saskia banyak sekali orang-orang dan ada bendera kematian. Bayu pun bertanya dalam hatinya, siapa yang meninggal? Bayu kemudian langsung menghentikan mobilnya dan dia berjalan menuju ke rumahnya Saskia. Dia melihat ibunya Saskia sedang menangis di samping suaminya atau ayahnya Saskia. Bayu pun langsung masuk dan menyalami ayah ibu Saskia. Mohon maaf ayah, ibu, ini siapa ya yang meninggal? Tanya Bayu. Ayah dan ibunya Saskia saling berpandangan. Sepertinya mereka heran dengan pertanyaan Bayu ini. Loh, masa anak Bayu belum tahu? Ini yang meninggal Saskia, anak Bayu. Bayu seperti disambar petir begitu mendengar jawaban itu. Kemarin pagi Saskia mengalami kecelakaan dan ternyata nyawanya tidak tertolong, kata ayahnya Saskia sambil terus menceritakan kronologis kejadian. Dan keluarga Bayu pun ternyata sudah datang dan mereka bercerita kalau Bayu tidak bisa dihubungi karena teleponnya tidak aktif. Bayu sempat tidak habis pikir, padahal handphonenya dari kemarin on terus. Dan dia merasa tidak ada yang menghubunginya sama sekali. Bayu pun bertanya dalam hatinya, lah terus siapa ya yang bersama kemarin? Bukankah Saskia selalu bersamanya? Tapi ternyata Saskia sudah meninggal di pagi hari sebelum mereka berangkat belanja. Dengan tangan bergetar, Bayu menghampiri keranda yang sudah siap diangkat oleh orang-orang. Orang-orang yang akan mengangkat keranda pun mengurungkan niatnya untuk mengangkat keranda dan membiarkan Bayu membuka kembali keranda itu. Setelah keranda terbuka, Bayu tidak bisa menahan tangisnya. Dia memeluk jasad Saskia dan terus memanggil-manggil namanya. Orang-orang di sekitarnya ikut meneteskan air mata melihat kejadian itu. Semenjak hari itu dan selanjutnya, Bayu benar-benar seperti orang yang tidak mempunyai semangat hidup lagi. Hampir 2 tahun lamanya Bayu terpuruk karena tidak bisa menerima kenyataan. Namun keluarga Bayu tetap dengan sabar membimbing Bayu agar mempunyai semangat hidup lagi. Tidak henti-hentinya mereka membawa Bayu ke psikiater dan para motivator untuk membangkitkan semangat Bayu. Akhirnya kesabaran keluarga Bayu membuahkan hasil. Tepat di tahun ketiga sejak meninggalnya Saskia, atau lebih tepatnya 1000 hari setelah Saskia meninggal, Bayu mulai bisa menerima kenyataan dan bisa bangkit dari keterpurukannya. Bayu mulai mendapatkan semangat hidup lagi. Dan sekarang Bayu sudah memiliki keluarga. Bayu hidup tentram bersama anak istrinya. Namun walaupun Bayu sudah memiliki keluarga yang bahagia, Bayu tetap mengunjungi makam Saskia setiap bulannya. Karena itu sudah bagian dari janjinya untuk tidak melupakan Saskia. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Seperti apa yang dikatakan di awal cerita saya tadi. Sedih, bahagia, susah, senang, setiap saat bisa datang, silih berganti dalam rentang waktu yang tidak kita perkirakan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.